نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Qawaidul Arba' karya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizallahu ta'ala. Beliau hafizallahu ta'ala mengatakan di halaman 18, walamma dzakara al-musannifu, setelah al-musannif rahimallahu ta'ala menyebutkan muqaddimah yang manfaat, muqaddimah yang agung di awal risalah Qawaidul Arba' yang isi muqaddimahnya adalah bahaya kemusyrikan, wajibnya mewaspadai kemusyrikan, wajibnya memahami tauhid dengan pemahaman yang benar. Beliau katakan bahasanya hal itu tidaklah mungkin kecuali dengan mempelajari 4 kaidah. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala di selain risalah ini mengatakan bahasanya musuh-musuhku, maksudnya adalah orang-orang yang tidak suka kepadaku, mereka mencelaku karena 2 hal. Yang pertama, memerangi mereka dan memberikan vonis kafir kepada mereka. Fal'ana, maka saat ini di risalah Qawaidul Arba' musannif yuridu ingin ayukarir menjelaskan bahasanya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam qatala man waqa'a fi hadzal dzanbi, memerangi orang yang terjumus dalam dosa ini, yaitu kemusyrikan. Falimada, oleh karena itu kenapa kalian mencelaku atas satu perbuatan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau katakan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, anta'lama, anda meyakini bahasa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur semua urusan. Walam yudkhilhum, namun hal itu tidaklah memasukkan mereka, walam yudkhilhum dzalik, namun hal tersebut tidaklah memasukkan mereka fil islami, dalam Islam. Maka tauhid itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, dan ini adalah landasan tauhid, yaitu keyakinan bahasanya Arab wa al-khaliqur raziqul mudabbir, bahasanya al-khaliq sang pencipta, bahasanya an-Arab, bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki dan pengatur lihadal kauni, jagat raya ini, dengan sifat dan nama-namanya yang dengan sifat dan nama-namanya yang agung. Wa anna dzalika, dan hal tersebut mengharuskan, berkonsekuensi mengesahkan Allah dalam ibadah. Walakin lam ikhtalafal basyaru, akan tetapi tatkala manusia berselisih bi adami istijabati fit tauhidi, berselisih bi adami istijabah, dengan tidak merespon positif fit tauhidi, masalah tauhid. Ada yang mengakui tauhid rububiyah saja, dan ada yang mengakui tauhid rububiyah dan uluhiyah, kemudian mengingkari tauhid nama dan sifat. Ufrida kullu naw'in, maka macam-macam, maka ufrida disendirikan, kullu naw'in, masing-masing dari 3 macam tauhid. Dan tauhid yang menjadi an-niza', perselisihan antara Rasul dengan umatnya, adalah tauhid uluhiyah, yaitu berkenaan dengan ibadah. Itulah yang menjadi niza' bainar rusul wa aqwamihim, antara para rasul dan kaumnya. Dan setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masa yang lama, sebagian orang menyangka bahasanya tauhid yang memasukkan ke surga adalah tauhid rububiyah saja dan tidak perlu tauhid uluhiyah. Wa sya'a dzalika, dan persepsi semacam itu tersebar di masa yang lama, kemudian berabad-abad yang banyak, min qarabati, kurang lebih abad ke-4 Hijriyah, fama ba'dau, dan setelahnya.
Wa ilal ana bahkan sampai sekarang tersebar keyakinan yang rusak ini, yaitu cukup untuk masuk surga dengan modal tauhid rububiyah. Maka musannif rahimallahu ta'ala menyebutkan dalam kaidah ini seakan-akan beliau berkata kepada anda sekalian, bahasanya tidaklah cukup masuk surga dengan modal tauhid rububiyah, bala buta namun harus tauhid uluhiyah di samping tauhid rububiyah. Maka tauhid rububiyah adalah meyakini bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki dan pengatur. La budda min hadil umur thalathati, tidak boleh tidak, harus ada 3 poin. Ini harus ada 3 poin agar seorang itu mengisahkan Allah dalam rububiyah. Dan 3 poin ini disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Yakni artinya la yakfi, tidaklah cukup seorang itu mengatakan bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, atau pencipta al-khaliq ar-raziq, sang pencipta dan pemberi rezeki. Maka meyakini bahasanya Allah adalah sang pencipta itu ada pada ayat ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahasanya milik Allah hak mencipta dan hak mengatur. Al-A'raf 54. Sedangkan ar-raziq itu ada pada firman Allah Ta'ala, Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah siapa yang akan memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Yunus ayat 31. Sedangkan al-mudabbir itu ada pada firman Allah, wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur segala urusan. Dan juga di surat Al-A'raf, lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahasanya hanya milik Allah lah hak mencipta dan al-amr. Al-amr artinya at-tadbir, mengatur. Maka seandainya ada seorang yang mengatakan bahasanya Allah adalah sang pencipta saja tanpa yang lainnya, maka kami komentari yakhtalu cacat tauhid rububiyah yang dia miliki. Fa idza khalaqahum, karena jika Allah telah ciptakan makhluk, maka makhluk memerlukan rizki supaya tidak mati. Maka tidak boleh tidak harus menetapkan sifat memberi rezeki bagi Allah dan sifat rububiyah bagi Allah. Maka kami katakan ar-razik yang memberikan rezeki. Dan jika telah kita katakan Allah itu pencipta dan pemberi rezeki, artinya Allah menciptakan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka, lakin akan tetapi mereka akan hidup hamala sia-sia. La ya'lamun, mereka tidak tahu bagaimanakah cara supaya mereka hidup di dalam kehidupan dunia ini. Gimana cara menikah, gimana makan dari yang halal ataukah haram. Maka disinilah fungsi dari poin yang ketiga, yaitu al-mudabbir, sang pengatur. Maka Allah mengatur al-kauna, jagat raya, alam atas dan alam bawah. Alam atas itu maksudnya langit, alam bawah maksudnya bumi. Allah yang mengatur masalah dengan Allah mematikan, memberikan, menghidupkan, menurunkan rezeki dan memutar hari di antara manusia. Allah menghilangkan kesusahan orang yang susah, dan menjawab permohonan orang yang mengajukan permohonan. Maka tadbirul kawan, maka mengatur al-kawan, alam semesta, bihadal fi'li al-badi' dengan perbuatan yang indah dan yang agung ini adalah bagian dari rububiyah Allah, azza wa jalla. Wa man aqarra bihadil umuri, dan siapa yang mengakui 3 poin ini lantas dia menyembah bersama Allah, menyembah yang lain, maka tauhid ini, yaitu pengakuan terhadap 3 hal, tidaklah manfaat baginya. Oleh karena itulah buta harus di samping memiliki tauhid rububiyah, harus diiringi dengan tauhid uluhiyah. Maka beliau sampaikan bahasanya inti tauhid rububiyah itu ada pada meyakini 3 hal. Yaitu meyakini bahasanya Allah adalah sang pencipta, kemudian setelah Allah mencipta, kemudian Allah memberi rezeki. Setelah tercipta dan terpenuhi rezekinya, maka perlu pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatur dengan takdirnya dan dengan syariatnya. Itu tauhid rububiyah.
Kemudian tauhid jenis yang kedua tauhid uluhiyah. Dan makna tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam masalah perbuatan hamba. Maka semua perbuatan yang dilakukan oleh hamba wajib, yaitu semua perbuatan yang dilakukan oleh hamba yaitu perbuatan yang bernilai ibadah wajib ditujukan kepada Allah semata. Maka jika hamba itu memalingkan ibadahnya untuk Allah semata, fahuna maka di sini maka hamba tersebut telah mewujudkan tauhid uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ala lillahi dinul khalis, ingatlah bahasanya bagi Allah ibadah yang murni. Dan Allah Ta'ala berfirman, fada'ullaha mukhlisina lahuddin, maka berdoalah dan beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka tauhid uluhiyah maknanya adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, sebagaimana tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kemudian macam yang ketiga adalah tauhid tentang nama dan sifat Allah, yang isinya adalah menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Nah, orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui bahasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan dan mengatur segala urusan. Wala yunkiruna fi'lan min afali rububiyah. Maka mereka orang kafir Quraisy tidaklah mengingkari satupun perbuatan rububiyah Allah karena dua hal, karena dua sebab. Yang pertama, karena fitrah tahdu bihim lidzalik. Karena fitrah itu mendorong mereka untuk itu, mengakui bahasanya Allah yang mencipta, memberi rezeki dan seterusnya. Kemudian yang kedua, karena mereka tidak mengingkari perbuatan Allah. Fa'akuluhum awfar mimman ba'dahum fit tauhidi, maka akal mereka lebih banyak dibandingkan orang-orang setelah mereka dalam masalah tauhid. Lidzalika qala ta'ala, karena itu Allah Ta'ala berfirman, jika engkau tanyakan pada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Fa'anna, maka bagaimanakah bisanya yu'fakuna, mereka dipalingkan. Artinya mereka mengakui bil khalqi, penciptaan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, dan jika engkau tanyakan pada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengatur matahari dan rembulan, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Maka bagaimanakah mereka dipalingkan? Artinya mereka mengakui. Waqal, dan Allah katakan, dan jika engkau tanyakan pada mereka siapakah yang menurunkan dari mendung ma'an, air hujan, lantas Allah hidupkan dengan air hujan tersebut tanah setelah matinya. Yang dimaksud dengan matinya tanah adalah kering kerontang. Niscaya mereka akan mengatakan Allah lah yang melakukannya. Waqal, Allah berfirman di surat Yunus, tanyakan pada mereka siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka dari minas sama, dari mendung, wal ardin, dan dari tanah, apakah dia adalah zat yang menciptakan pendengar dan penglihatan, waman, dan zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wama yudabirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, tidakkah mereka bertakwa, wahakata, dan demikian seterusnya. Maka semua perbuatan rububiyah mereka mengakuinya. Wa ma'adzalika, meskipun demikian Nabi SAW memerangi mereka karena mereka tidak menyempurnakan tauhid mereka dengan tauhid uluhiyah. Falamma, maka tatkala mereka tidaklah mengisahkan perbuatan mereka untuk Allah semata, Nabi SAW memerangi mereka ala dzalik, karena hal itu. Oleh karena itu Ibnul Qayyim dan yang lainnya mengatakan bahasanya permusuhan antara para rasul dengan umatnya adalah tentang tauhid uluhiyah. Wa qala minal basyari, dan sangat sedikit dari manusia yang ayujada mayungkiru af'alallahi, yang dijumpai mengingkari perbuatan Allah. Yujad, dijumpai semacam orang-orang yang ateis dan yang lainnya, akan tapi qillah, jumlahnya sedikit. Contoh, dan di masa turunnya Al-Quran sudah ada demikian. Orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan sebutan aliran yang disebut dengan sebutan Duhriyah, yang Allah ceritakan di surat Al-Jathiyah. Waqalu, dan mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia ini,
namutu kami mati wa nahya dan hidup, wa ma yuhlikuna ila dahr. Tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu. Tidak ada Tuhan yang mematikan. Ini aliran Duhriyah. Ini ateis di masa silam, di masa jahiliyah. Artinya mereka mengingkari rububiyah. Dan di antara orang ya, makanya mengingkari rububiyah kalau di zaman masa jahiliyah adalah aliran Duhriyah. Wa mimman, dan di antara yang mengingkari tauhid rububiyah adalah Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ma fi Rabb, tidak ada Rabb. Angkara dzalika, dia mengingkari hal tersebut. Mas tinggi Allah dari apa yang dia katakan. Fa maksudul musannif, maka maksud musannif rahimallahu ta'ala dengan kaidah yang agung ini, bahasanya tauhid rububiyah semata la yakfi, tidak cukup. Wabil jali bihadza, dan dengan kebodohan tentang hal ini, lubitha ala katsirin, maka dirancukanlah, maka jadi talbis, kerancuan ala katsirin bagi banyak orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Ini terjemah bebas dari miman yang tasibu ilal Islam adalah orang yang mengaku sebagai muslim. Waqalu, mereka mengatakan yakfi, cukuplah bahasanya Allah sang pencipta dan pemberi rezeki. Dan kami pun sudah mengatakan la ilaha illallah sehingga kami tidak perlu mengesahkan Allah dalam ibadah. Faman ata famin huna ata al khalalu fil mu'taqadi, maka dari sini muncullah al khalal, kerusakan mu'taqad, keyakinan. Walau aiqana al abdu, seandainya hamba itu yakin bahasanya tidaklah cukup tauhid rububiyah, namun labudda harus ada tauhid uluhiyah, landa syarat, maka niscaya akan hancurlah banyak simbol-simbol kemusyrikan di muka bumi ini. Oleh karena itu maka musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, kaidah yang pertama, Anda menyadari bahasanya orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ja'ala lahum, maka beliau berikan untuk mereka dua label, label kafir dan label peperangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerangi mereka kecuali setelah memberikan vonis kafir kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sehingga Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang pembohong dan sangat ingkar. Lamma dzakara, tatkala mereka menyebutkan bahasanya mereka tidaklah menyembah berhala-berhala, patung-patung berhala tersebut, illa li talabi zulfa, kecuali untuk mencari kedekatan dengan Allah. Wallahu azza wa jalla qala lahu, dan Allah berfirman pada nabinya, waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kalian menjumpainya. Fa idzan, maka jika demikian maka peperangan itu adalah min ajli, dalam rangka karena adami tauhidul uluhiyah, tidak adanya tauhid uluhiyah. Maka musannif rahimahullah ta'ala mengatakan tauhid rububiyah itu mayakfi, tidak cukup untuk masuk surga. Labudda, haruslah ayakuna ma'ahu, bersamanya ada tauhid uluhiyah. Oleh karena itu beliau katakan, mereka orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah itu mengakui bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang mengatur segala urusan. Dan itu semua tidaklah memasukkan, keyakinan semacam itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Yakni artinya hum yakuluna, mereka orang musyrik Arab mengatakan kami mengakui tauhid rububiyah, kami tahu betul bahasanya Allah lah yang khalaqa wa razaqa, mencipta, memberi rezeki. Falimada nukaffaru ala hadal fi'li, maka kenapa kami dikafirkan karena perbuatan ini? Maka mereka atau bitauhid rububiyah, mereka memiliki tauhid rububiyah, meskipun demikian Nabi SAW memerangi mereka. Apa sebabnya? Likufrihim, karena kekafiran mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Seakan-akan musannif rahimahullah ta'ala mengatakan pada Anda, jika Anda ingin untuk mengetahui bahasanya orang kafir mengakui tauhid rububiyah, dan bahasanya hal tersebut tidaklah memanfaat bagi mereka untuk terjaganya darah, harta dan istri mereka, perempuan-perempuan mereka,
Perempuan di sini mencakup istri dan anak-anak perempuan. Maka bacakanlah firman Allah Ta'ala, tanyakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian minas sama'i, dari langit, maksudnya dari mendung, yaitu rezeki berupa air hujan, wal ardi, dan dari tanah, yaitu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Apakah dia adalah zat yang memiliki dan menciptakan pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan yang mengatur segala urusan? Maka mereka mengatakan Allah. Fakul, maka katakanlah, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Yakni artinya afala tattaquna syirka, apakah kalian tidak menjaga diri dari kemusyrikan dan masuk ke dalam Islam? Fadalla ala kufri, maka ini menunjukkan kafirnya mereka. Dan Nabi SAW memerangi mereka dan mereka mengakui hal itu. Li'anna Allah qala anhum, karena Allah berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Bahasanya mereka jika dikatakan pada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Ya, artinya mereka tidak mau memenuhi tauhid uluhiyah. Min hadhil kaidah, dari kaidah ini maka tersingkaplah subhat. Faqad yaqulu syakhsun, boleh jadi ada orang yang dia berkata kepada Anda, tawaf mengelilingi kubur. Ya. Taqulu lahu, Anda menasihati seseorang dengan mengatakan tawaf mengelilingi kubur, minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu kemusyrikan. Fayaqul, maka orang yang ditegur mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, aku mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Anda komentari perbuatanku sebagai kemusyrikan? Maka jawabannya ada di sini, di kaidah ini. Bahasanya tauhid rububiyah semata tidak cukup. Manakala tanpa diiringi dengan tauhid uluhiyah. Lidzalika, oleh karena itu, Syekh Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Kasfus Syubhat, i'lam, ketahuilah bahasanya anna lihaula'i, bahasanya bagi mereka subhat, yuriduna, yang mereka bawakan alamat dzakarna, terhadap keterangan yang telah kami sebutkan, dan ini adalah subhat yang paling besar. Maka pasanglah pendengaranmu baik-baik li jawabiyah, untuk jawaban terhadap subhat. Wahya, dan subhatnya annahum yaquluna, mereka mengatakan sebenarnya orang-orang yang turun pada mereka Al-Quran, mereka tidak bersyahadat la ilaha illallah. Ya, mereka tidak bersyahadat la ilaha illallah. Yang artinya mereka ya tamasakuna, berpegangan biha, dengan subhat ini. Lidzalika, oleh karena itu, bayyana, penulis menjelaskan, annaha, bahasanya ini adalah kaidah yang pertama. Yang intinya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa ya'ti biddiha, namun dia melakukan kebalikannya dengan ibadah kepada selain Allah, ma tanfa'uhu, maka la ilaha illallah tidak manfaat baginya. Maka gambarannya, kata lau qala laka syakhsun, ada seorang yang berkata kepada Anda, ya, saya simpati dan cinta denganmu, namun dia memukuli Anda dan membunuh Anda. Maka fadalla, maka perbuatannya itu menunjukkan kalau dia bohong dalam ucapannya. Inilah kaidah yang agung yang tidak diketahui banyak orang, yaitu tauhid rububiyah semata tidak cukup untuk memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Labudda ma'ahu min tauhidul uluhiyah, harus dibersamai dengan tauhid uluhiyah. Ya, kemudian kaidah yang kedua, Dzakarul musannif rahimallahu taala hadil kaidah yang kedua ini libayin, untuk menjelaskan bahasanya syiriknya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW itu dalam satu kadar kemusyrikan yang lebih ringan dari kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik saat ini. Fakana syirku, maka adalah kemusyrikan mereka terdahulu, mereka tidaklah minta-minta kepada Lata untuk memberi rezeki dan supaya menurunkan dari air hujan dari minas sama'i, dari mendung. Tidak pula
menghidupkan orang yang mati. Inna makanu yatlubuna, namun mereka minta kepada Lata dan Uzza serta berhala-berhala yang lain, yang diminta adalah asyafa'ata. Ya, syafaat dan al-qurbata, dekat dengan Allah. Wa yaquluna, mereka mengatakan nataqarrabu biha ilallahi zulfa. Kami berupaya untuk mendekatkan diri biha, dengan ibadah kepada Lata dan Uzza. Kami mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Kurbatan yakni yaquluna, mereka mengatakan wahai Lata, engkau adalah orang yang dekat dengan Allah. Ud'u lana rabbaka, maka berdoalah kepada Rabbmu untuk kepentingan kami. Yanzil alaina al-matara, supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Ini syiriknya orang-orang musyrik terdahulu. Mayat lubuna minha, mereka tidak minta langsung sama Lata, namun mereka mengatakan wahai Lata, mintakanlah kepada Allah. Mintakanlah kepada Allah. Atau zulfa, ini makna meminta syafaat. Ini meminta syafaat itu dimaknai kata oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim dengan redaksi semacam itu. Mendatangi Lata kemudian mengatakan ud'u lana rabbaka yanzil lanal matara. Ini yang dimaksud dengan meminta syafaat, mengharap syafaat melalui penyembahan terhadap Lata dan Uzza. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, bentuknya adalah demikian. Ya mungkin terjemah bebasnya dari kita adalah minta didoakan. Minta didoakan oleh Lata dan Uzza. Itu yang dimaksud dengan minta syafaatnya Lata dan Uzza. Karena syafaat di sini bukanlah syafaat hari akhir. Bukan syafaat pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang musyrik jahiliyah mereka tidak mengimani adanya ba'as. Mereka tidak mengimani adanya bangkit dari kubur. Sehingga syafaatnya bukan syafaat yaumul qiyamah. Namun syafaat ketika mereka di dunia. Apa itu bentuknya tadi? Dia boleh contohkan dengan kalimat yang tadi kita baca. Ya, kemudian motivasi yang kedua zulfa. Kalau zulfa itu gimana realnya? Yaquluna mathalan. Mereka mengatakan misalnya ya Lata qaribina minallahi. Wahai Lata, dekatkanlah kami kepada Allah, supaya Allah mengijabahi doa-doa kami, supaya Allah turunkan hujan yughitha lana al-bilada, supaya Allah turunkan hujan untuk negeri kami. Fahadha wa faqat, maka ini saja musiknya orang-orang musyrik yang diberi oleh Nabi SAW, dan Al-Quran turun tentang mereka. Dan dakwah para rasul seluruhnya adalah dalam rangka mengingatkan dua hal ini. Ya, kemusikan karena syafaat atau karena kemusikan karena zulfa, kedekatan dengan Allah. Nah, sedangkan musiknya orang-orang musik di zaman belakangan, ini setelah masa jahiliyah, mereka tidak meminta kurba ataupun syafaat, namun malah mereka minta sesuatu kepada yang disembah. Ya, sehingga kalau pakai bahasa, maka contoh redaksinya, musyriknya orang sekarang itu mengatakan wahai Lata, sembuhkanlah keluargaku yang sakit, wahai Uzza, tolonglah kami untuk bisa mengalahkan demikian dan demikian, wahai Mata, wahai Manah, tolonglah kami dari kesusahan, wahai Husain, wahai Badawi, wahai ya Abdul Qadir Arisna, tolonglah kami, berilah kami, berikan rezeki kepada kami, kesembuhan kepada kami. Najina, selamatkan kami dari kesusahan dan yang lainnya, waliyadu billahi. Mereka lupa dengan Rabbil Alamin tamaman, 100% lupa. Wa ja'alu arabbahu wa man da'auhu. Dan mereka jadikan Rabb, Huwaman adalah zat yang mereka sembah-sembah. Mereka tidak meminta kurbah dan syafaat sebagaimana dilakukan oleh orang musyrik terdahulu.
Bahkan innahum ja'alu arabba, mereka jadikan Rabb adalah makhluk-makhluk yang mereka menyerunya, mereka seru min dunillah selain Allah waliyadzubillah. Sehingga jadilah syiriknya orang-orang musyrik belakangan lebih keterlaluan kemusyrikannya dibandingkan minal mutaqaddimin, orang-orang terdahulu. Sehingga a'dhamu kufran, lebih besar kekafirannya daripada kekafiran orang Quraisy wal iyadu billahi. Maka di sini kita jumpai contoh real. Contoh real teks. Ibadahnya orang jahiliyah ada dua redaksi. Contohnya ketika mereka meminta syafaat, artinya mereka minta didoakan. Wa ilata engkau adalah orang yang dekat dengan Allah, doakanlah kami kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan, supaya Allah demikian dan demikian. Ini tolabul qurbah. Kalau ini tolabul syafaat. Sedangkan tolabul qurbah atau zulfa yala taqaribina minallahi. Sedangkan kemusyrikan yang lebih parah adalah, yang jelek adalah mengatakan misalnya wahai Lata, sembuhkanlah keluargaku yang sakit. Nah, ini yang lebih parah. Maka dzakar al-musannif, maka musannif rahimallahu menyebutkan dalam kaidah yang kedua ini bahasanya orang-orang musyrik di masa beliau mereka mengatakan, kami tidaklah meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, tidak pula dari patung berhala, supaya anturithana memberikan rauth, memberikan bantuan kepada kami atau menghilangkan dari kami kesusahan. Lantas apa kalian inginkan? Mereka mengatakan kami menginginkan dari mereka syafaat dan kurbah dan kedekatan. Maka musannif rahimahullah ta'ala menjelaskan bahasanya itu sama persis. Itu adalah syiriknya orang-orang musyrik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Bahkan itu adalah absa'u syirkan. Bahkan mereka itu lebih jelek kemusyrikannya dibandingkan orang-orang terdahulu karena mereka mengingkari rububiyah Allah. Lidzalika, oleh karena itu mereka mengatakan annahum yaquluna, mereka mengatakan, yaitu orang kafir dan orang-orang musyrik, tidaklah kami berdoa kepada mereka, yaitu syirik doa. Wa khassa al-musannif, maka musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan secara khusus syirik doa, karena syirik doa itu sebagaimana kaidah Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin adalah aslu syirkil alam, adalah pangkal kemusyrikan yang terjadi di dunia ini. Sebentar, saya pastikan makna tazihu. Ya, maknanya apa? Ada menjauhkan. Tuzihu anna al-quraba, engkau menjauhkan, menghilangkan dari kami al-qurab, kesusahan. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman 24. Huwa, kemusyrikan dalam doa lebih banyak daripada kemusyrikan dalam menyembelih, dalam bernadar untuk selain Allah. Maka Anda jumpai mayoritas orang yang mendatangi kubur, doa minta-minta kepada penghuni kubur dengan meninggalkan Allah.
Oleh karena itu mereka mengatakan tawajjahna ilaihim. Kami tujukan kepada mereka. Maka kata-kata ini adalah am setelah khas. Mada'aunahum doa, kemudian doa, yang sebelumnya ada awah yaitu doa, kemudian setelah itu tawajuh, menghadapkan diri dan hati. Nah, apa yang dimaksud tawajuh? Ya, maka ini tawajuh itu lebih luas daripada doa. Maka doa itu bagian dari tawajuh. Wal murad bi tawajjuhi ilaihim, karena yang dimaksud dengan tawajuh adalah termasuk di dalamnya nadar, menyembelih, istighosa. Ketika susah minta dihilangkan kesusahan, tawaf, bersumpah dan yang lainnya. Itu semua tawajuh. Jadi hati ditujukan, hati dan diri ditujukan kepada berhala. Ya, gimana bentuk memberikan atau menunjukkan kepada berhala tadi? Boleh jadi tadi bentuknya dengan macam-macam tadi, menyembelih, doa dan yang lainnya. Maka tidaklah kami tawajuh, tidaklah kami berdoa illa li talabil qurbah, kecuali karena mencari qurbah, yaitu semakna dengan zulfa. Faqat saja lituqarribuna minallahi, supaya berhala-berhala tersebut mendekatkan kami kepada Allah. Wa syafaati faqat, dan hanya faqat syafaat, litashfa'a, supaya supaya berhala itu memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah, yaitu mendoakan kami di sisi Allah. Fa idza qila, maka jika ditanyakan mahya subhatum fi dzalik, apa dalih mereka, subhat mereka dalam masalah ini, maka kami katakan meminta qurbah dan syafaat. Maka orang-orang musyrik yas'umuna beranggapan dengan subhat syaitaniyah yang dimasukkan oleh setan pada mereka. Mereka mengatakan dosa kami banyak, kami berlumuran dengan dosa, sehingga kami tidaklah mampu untuk nukhatibullah, berdialogkan langsung dengan Allah. Mereka kiaskan Allah bil bashar, dengan manusia. Fanaqalu lihada, maka kami katakan lihada untuk ini, utlub lana mi rabbika, maka mintakanlah untuk kami, wahai fulan, mi rabbika, dari Rabbmu. Istikbaran, dan ini ucapan kesombongan. Fanahnu, maka kami tidak akan berbicara langsung kepada Allah. Wa inna natlubu min ghairillahi, namun kami adalah minta kepada selain Allah. Huwa yukhatibu lana Allah, maka dia makhluk yang kami sembah itulah yang akan berdialog langsung kepada Allah, lana, untuk kepentingan kami. Maka kami sombong, kami tidak mau berbicara langsung kepada Allah, karena selain kami itu yang lebih baik, dan kami tidaklah layak untuk itu. Mereka sombong pada Allah, tidak mau langsung berdoa pada Allah. Oleh karena itu Allah katakan, sebenarnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, maka orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, Allah sebut dengan sebutan orang sombong, akan masuk dalam neraka dalam keadaan hina. Maka Allah kabarkan bahasanya orang yang berpaling, tidak mau berdoa langsung kepada Allah, kemudian meminta kepada selain Allah, dan dia berdoa, maka dia Allah sebut dengan sebutan orang sombong, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka fadalil qurbati dalil qurbah dalam firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia sebagai sesembahan, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Meminta qurbah. Nah, apa itu contoh real meminta qurbah? Dan ini mungkin bisa kita katakan di antara kelebihan sarah Syekh Abdul Muhsin Abdul Muhsin Al-Qasim dibandingkan sarah-sarah Qaidul Arba' yang lainnya. Di sarah-sarah yang lainnya jarang kita jumpai teks meminta qurbah itu seperti apa, meminta syafaat itu seperti apa. Sehingga sebagian orang yang sudah belajar Qaidul Arba' sendiri tidak tahu bentuk real meminta qurbah, meminta syafaat itu apa, bentuk realnya tidak tahu. Teksnya itu
contohnya seperti apa ini? Tidak tahu. Sebagiannya pernah saya ngobrol, malah sebagiannya padahal telah belajar Qawaidul Arba, malah kesimpulannya dikira seperti tawasul dengan jah. Ini tawasul dengan jah. Demi kemuliaanmu, demi kemuliaan sang Nabi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, itu dianggap yang termasuk talabil qurbah wa talabil syafaat. Ini, tawasul dengan kemuliaan Nabi SAW misalnya. Padahal sama sekali itu tidak masuk. Pembahasan tentang tawasul dengan jah itu tidak masuk di Qawaidul Arba. Ya, maka beliau contohkan teks meminta qurbah, yakni yakul. Maka orang yang seorang itu mengatakan, ya sahibal qabri, wahai fulan yang telah meninggal dunia, utlub mirabbika ayaghfirali, mintalah kepada Rabbmu supaya dia Allah mengampuniku. Nah, itu contoh talabil qurbah atau contoh talabil syafaat ya. Kenapa demikian? Li'annahu aqrabu minallahi, karena orang itu yang lebih dekat dengan Allah. Maka hadza syirkun, ini kemusyrikan, waliyadu billahi. Maka illa liqaribuna ilallahi zulfa, kami tidaklah menyembah mereka, berdoa kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Hadza, ini adalah ucapan orang-orang musyrik. Ungdur ilal hasar, lihatlah pada pembatasan, mana butum illa, kami tidaklah menyembah kecuali. Yuriduna, mereka menginginkan adalah minalata, mereka menginginkan dari lata, antakula, lata berkata lillahi kepada Allah, ya Allah abduka fulan, bahasanya hambamu fulan dia ingin mendekatkan diri kepadamu, ingdau hajatun, dan dia punya hajat, isma' hajatahu ya Allah, dengarkanlah hajatnya. Hajatnya adalah demikian dan demikian. Fa dzakarallahu qaulahu, lantas kemudian Allah menyebutkan firman-Nya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun, Allah yang akan berikan keputusan di antara mereka dalam apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sehingga Allah tidak memberikan petunjuk pada siapa saja yang berdusta dan yang sangat ingkar. Maka Allah memberikan vonis kepada orang yang melakukan hal tersebut, vonis bohong dan vonis kafir. Kemudian dalil syafaat, firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak menimpakan bahaya pada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Faqat saja yashfa'una, mereka memberikan syafaat lana untuk kami di sisi Allah. Yakni artinya mereka menginginkan agar berhala-berhala tersebut memberikan syafaat pada mereka, jadi perantara antara mereka dengan Allah. Ingdana qahtun, misalnya kami mengalami kekeringan, kemarau, maka yaquluna, mereka mengatakan, ya fulan mayyit, wahai fulan yang telah meninggal dunia, qul li rabbika, sampaikan pada Rabbmu, yanzilu alainal matara, supaya Allah menurunkan hujan untuk kami. Maka kita nasihati orang ini, lima la tada'u anta, kenapa tidak Anda sendiri yang doa? Maka dia mengatakan, la, kami tidak mau berdoa langsung kepada Allah, huwa mayyitun qaribun minallahi, karena yang orang yang meninggal dunia ini dekat sama Allah. Maka kami minta sama si mayit supaya dia mintakan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka kami katakan ini kemusyrikan bi'ainihi, senyatanya. Musyriknya orang-orang musyrik terdahulu, wal iyadu billahi. Wa ma'adhalika, meskipun demikian Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Yakni artinya, lau qala laka man yatufu alal kubur wal adrihati, seandainya berkata kepada Anda, seandainya orang yang tawaf mengenai kubur dan
adrihah kubur itu berkata kepada Anda, bahasanya kami berkeyakinan bi anna la badawi, bukan Badawi, bukan Zainab, bukan yang lainnya yang memberikan manfaat kepada kami atau menimpakan bahaya kepada kami. Innama nahnu ma na'lamu, hanyalah kami tidak mengetahui bagaimanakah nukhatibullaha, berbicara kepada Allah. Maka kami minta sama si wali ini atau orang soleh ini supaya dia yang berdoa kepada Rabb kita, Rabb kami, lana untuk kepentingan kami. Naqulu, maka kami katakan hadhi bi'ainiha, ini sama persis adalah subhatnya orang-orang musyrik yang mereka mengatakan ma na'budu illa liqaribuna ilallahi zulfa, kami tidaklah menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Mahwal wajibu, apa yang semestinya, apa yang seharusnya, al wajibu seharusnya adalah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, jika mereka bertanya kepadamu tentangku Allah, katakanlah bahasanya Allah itu dekat. Maka hendaknya seorang itu langsung berdoa pada Rabbnya dengan mengatakan ya Allah, ya Rabb, ya Qawi, wa zat yang kuat, wa zat yang maha agung, ya Matin, zat yang maha kuat, dan semacam itu. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghilangkan kesusahan. Wa yamsaska Allah bidurin, maka jika Allah yang menimpakan bahaya kepadamu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dia Allah. Maka wajib atas seorang muslim wa alal abdi, dan seorang hamba, ayat tawajjah, untuk tawajuh bikulliyatihi, seluruh dirinya dia tujukan kepada Allah. Wa yaltafitu biqalbihi, dan dia tidak menoleh dengan hatinya kepada satupun makhluk, baik malaikat yang dekat, baik nabi yang jadi rasul, orang saleh, pohon, patung, jin, dan yang lainnya. Wa innama min karamillahi wa azamatihi, maka di antara kemurahan Allah dan keagungannya, fadlihi, karunia-Nya, dan kedermawanannya dan kebaikannya, bahwasanya dia Allah itu mengabulkan lidakwati kulli da'in, doanya orang yang berdoa, baik dia anak kecil, baik dia orang yang sudah tamyiz, ya saririn, anak kecil, kabirin, dewasa, laki-laki ataupun perempuan, Arab ataupun non-Arab. Famin syukri hadin nikmati, maka bagian dari syukur terhadap nikmat ini adalah seorang itu tidak menunjukkan hatinya dan dirinya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fadlillahi, maka di antara karunia Allah, annahu yuhawwijna, tidak membuat kita membutuhkan ila fi'li hadil ibadatil azimati, untuk melakukan ibadah yang agung ini yang Allah cintai. Allah tidaklah membuat kita butuh ila ahadin ghairihi, untuk ditujukan kepada seseorang selain Allah. Maka jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah aku adalah dekat. Maka Allah dekat dengan Anda jika Anda berdoa kepadanya. Kenapa Anda talja'u, mengadu kepada selain Allah? Akan aku contohkan pada kalian bimisalin satu contoh li'raf, untuk supaya diketahui betapa jeleknya perkara ini. Seandainya bersama kita misalnya ada seorang yang mulia, karais, ya, dia seorang penguasa, authari, seorang yang kaya raya, sama dengan ghani. Wa indahu waladun saghir, dia punya anak kecil. Wa ma'hu tiflun, dia punya anak kecil. Wa naqulu, kemudian kami katakan ya tiflu, wahai anak kecil, wahai anak kecil. Padahal anak kecil itu tuli dan bisu. Katakanlah kepada sang penguasa ini supaya memberikan kami harta. Kami tidak punya apa-apa, kami dalam kefakiran yang sangat-sangat luar biasa. Wala yasma'una, namun tidak mendengar ucapan kita ini. Anak kecil, asari anak kecil, al-asam yang tuli.
Ya akhi wahai saudaraku, katakanlah pada ayahmu supaya memberikan kepada kami pekerjaan. Padahal dia asam mutuli dan bisu. Hal tuhaqiqu rahbata, maka apakah permintaan ini akan mewujudkan apa yang diharapkan? Jawabannya tidak akan terwujud. Oleh karena itu Allah katakan amwatun ghairu ahya, mereka itu mati tidak hidup dan tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Falimada, oleh karena itu kenapa kalian berdoa padanya dan meminta padanya? Wallah azza wa jalla qala an nafsihi, sedangkan Allah azza wa jalla berfirman tentang dirinya innahu sami'un basir. Ini dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini satu aspek min nahiyah dari aspek adami istijabah, tidak ada respon. Wa min janibil akhar, dari sisi yang lain, maka sang penguasa atau sang orang kaya ma mauqifuhu minka, apa sikap sang orang kaya ini kepada Anda terhadap apa yang Anda lakukan? Dia di hadapanmu. Wa anta tadhhabu, sedangkan Anda malah pergi. Lihada pada anak kecil dan berkata kepadanya, kullahu, katakan pada ayahmu demikian dan demikian. Maka sang ayah akan mengatakan tayyib kulli ana, katakanlah langsung kepadaku. Maka tindakan ini sang orang kaya raya itu ada di depannya dan mengatakan ayo ajukan kepadaku, namun orangnya malah pergi menemui anaknya yang kecil, yang bisu, yang tuli. Maka ini hadmun, ini namanya mengurangi dan melecehkan li janab hadar rajul, kemuliaan orang ini. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan dalam hadis qudsi, yaqul, Nabi katakan, aku tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang melakukan satu amal yang dia sekutukan aku dalam amal tersebut dengan selainku, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Qauluh, maka sabda Nabi aghna, yakni ana ghani, aku tidak perlu. Tadhabu li ghairihi, engkau pergi kepada yang lainnya. La uriduka, aku tidak menginginkanmu. Ana indi kulli syai', aku punya segalanya, mari kepadaku, minta kepadaku apa yang kau inginkan. Oleh karena itu Ibnul Qayyim dan yang lainnya mengatakan adalah pelecehan terhadap rububiyah adalah adzhab li ghairihi, pergi menghadap dan menemui selain Allah. Ini adalah intiqasun lillahi, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di matan disampaikan wa syafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Syafaat itu ada dua macam, syafaat yang manfiyatun ditiadakan dalam Al-Quran dan syafaat yang muthbatah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Penjelasannya. Innahum yakuluna, mereka mengatakan, limadza taquluna lana, kenapa kalian katakan pada kami? Nana bahasanya kami berdoa kepada penghuni kubur dan kami tidak berdoa kepadanya. Kami cuma minta syafaat dan perantara. Dan Nabi SAW sendiri pada hari kiamat juga akan ngasih syafaat. Maka kami katakan tidak demikian. Syafaat itu ada dua macam. Syafaat yang ditetapkan, diakui keberadaannya, dan syafaat yang tidak diakui keberadaannya. Maka syafaat yang tidak diakui keberadaannya adalah maka natutlabu min ghairillahi, manakala minta-minta kepada selain Allah, orang yang sudah meninggal dunia ataupun orang yang masih hidup namun tidak mampu, atau ghaibin, orang yang masih hidup namun lain wilayah. Kemudian yang diminta adalah sesuatu yang tidak diwujudkan kecuali oleh Allah, seperti ampunan dosa, kesembuhan dari sakit dan yang lainnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, infaqallah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang satu hari tidak ada jual beli padanya, tidak pula ada rasa cinta, tidak pula rasa cinta, tidak pula syafaat. Dan orang-orang kafirlah orang-orang yang zalim.
mislu hadhi syafaati, maka syafaat semacam ini adalah batilah yang batil, tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali jika Allah izinkan. Dan Allah ridha terhadap yang mau diberi syafaat. Dan ada syafaat yang muthbatah, yang diakui adanya. Itulah manakala ada sesuatu yang dimintakan kepada Allah. Dan syafaat yang dimintakan pada Allah contohnya, redaksinya adalah ya Rabbi wahai Rabb kami. Jadikanlah Nabi SAW orang yang memberikan syafaat untuk kami. Maka ini talabu syafaatin sahihatin, minta syafaat yang benar. Seandainya ada orang mengatakan ya Allah, jadikanlah orang-orang saleh itu memberikan syafaat untuk kami, maka kami katakan itu benar karena li'anna matlubatu minallahi, karena syafaat itu dimintakan kepada Allah. Wa syafi'u mukramun bi syafaati, dan pemberi syafaat itu dimuliakan dengan syafaat. Yang artinya orang yang memberikan syafaat dia dimuliakan karena Allah menerima syafaatnya. Wal masyfu' lahu kadzalika, demikian juga orang yang diberi syafaat seperti itu ukrima dia dimuliakan bima fi al khairu lahu, dengan adanya kebaikan untuknya. Wal masyfu'u lahu man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Namun orang yang diberi syafaat, orang yang bisa diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai ucapannya dan perbuatannya setelah mendapatkan izin. Yakni artinya al-muqassir hada, orang yang ceroboh ini yang perlu diberi syafaat, labudda haruslah dia seorang yang bertauhid. Dan jika demikian, jika orang bertauhid, maka Allah akan izinkan untuk diberi syafaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka al-masyfu' lahu, orang yang diberi syafaat, yajibu ayyakuna muwahhidah. Wajib dia adalah orang yang bertauhid. Oleh karena itu dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Isim tafdil di sini maknanya nisbah. Ini paling bahagia artinya bahagia. Maka yang bahagia adalah orang mendapatkan syafaat Nabi. Maka Nabi mengatakan, sungguh aku menyangka wahai Abu Hurairah, tidak akan ada orang yang bertanya padaku tentang hal ini seorang pun yang lebih dulu daripada dirimu. Karena aku melihat engkau adalah seorang yang antusias dengan hadis. As'adun nasi, orang yang berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dirinya. Yakni artinya yaumal qiyamati, ini pada hari kiamat nanti para nabi memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, syuhada memberikan syafaat, malaikat juga memberikan syafaat. Maka mereka menjadi perantara di sisi Allah, ala yu'adzibah, supaya tidaklah diadab orang yang man yastahiqu an-nar, orang yang berhak untuk masuk neraka dan dia adalah orang yang bertauhid. Atau supaya dikeluarkanlah dari neraka seorang yang min ahli tauhid, dari kalangan orang yang bertauhid. Sebelum kita akhiri, saya ingin bacakan satu faedah tentang perbedaan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ini ada buku berjudul Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah al-Furuq bainahuma. Tauhid rububiyah dan uluhiyah, perbedaan di antara keduanya. Maka di buku ini disebutkan perbedaan tauhid rububiyah dengan uluhiyah
Ya, yang pertama perbedaan pertama adalah perbedaan ya, kosakatanya tentunya ya, dan akar katanya. Ya, rububiyah dari kata-kata Rabb, uluhiyah dari kata-kata ilah. Dan tentu Rabb berbeda dengan ilah. Di mana Rabb artinya yang memiliki Sayyid Tuan, Mudabbir pengatur, Murabbi yang merawat, yang mengurusi, yang memberikan nikmat. Sedangkan ilah maknanya adalah ibadah. Kemudian yang kedua berbeda dari makna dari sisi makna istilah. Di mana tadi telah kita baca bahasanya tauhid rububiyah itu adalah tauhidullah bi af'alihi. Intinya adalah mengisahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya, dan perbuatan Allah yang paling pokok dalam tauhid rububiyah adalah 3: mencipta, memberi rezeki, dan mengatur. Sedangkan tauhid uluhiyah ya tadi telah kita baca di Syarah Qawaidul Arba'nya Syekh Abdul Muhsin adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba atau mengisahkan Allah dalam ibadah. Kemudian perbedaan yang ketiga, yakhtalifani fil asma. Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu berbeda namanya. Tauhid rububiyah punya 5 nama. Tauhid rububiyah punya 5 nama. Yang pertama tauhid rububiyah itu sendiri. Kemudian yang kedua tauhidul ilmi, tauhid ilmu. Karena tauhid ini menghasilkan ilmu dan yakin bahasanya Allah yang mencipta, memiliki, mengatur. Kemudian yang ketiga nama lainnya adalah tauhidul khabari, tauhid berita. Ini karena kita membenarkan apa yang Allah beritakan bahasanya dialah yang mencipta, memiliki, mengatur alam semesta. Kemudian yang keempat tauhidul ma'rifati wal itsbat, tauhid pengetahuan dan penetapan. Ya, karena buah dari tauhid rububiyah adalah pengetahuan bahasanya Allah yang mencipta, memiliki, mengatur. Kemudian tauhidul i'tiqad, tauhid i'tiqad, keyakinan. Karena buahnya adalah keyakinan yang benar tentang Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu juga punya nama yang lainnya yang beda dengan nama-nama tauhid rububiyah. Di sini disebutkan ada 7 nama tauhid uluhiyah. Yang pertama namanya tauhid uluhiyah, yang kedua tauhidul ibadah, nama yang ketiga adalah tauhidul iradah, mengisahkan dalam iradah. Ya, karena tauhid ini punya prinsip adalah menginginkan wajah Allah dalam semua amalnya. Yang keempat adalah tauhidul qasdi, mengisahkan maksud, yaitu memurnikan maksud hanya untuk Allah. Kemudian yang kelima tauhidu at-talabi, tolak permintaan. Karena tauhid ini mengandung tolak permintaan dan doa kepada selain Allah, dari hamba kepada Allah. Yang keenam tauhidul fi'li, tauhid perbuatan. Karena tauhid uluhiyah itu memuat harus ada perbuatan hati dan anggota badan. Kemudian yang ketujuh tauhidul amali, tauhid amal.
Kemudian yang keempat, perbedaan yang keempat antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah tauhid uluhiyah itu adalah jenis tauhid yang paling penting. Karena dia adalah tujuan penciptaan manusia, diutusnya para rasul, diturunkannya berbagai kitab suci. Kemudian yang kelima, tauhid rububiyah al-saqu bi tauhidil asma'i was sifati. Tauhid rububiyah itu lebih nempel dengan tauhidul asma' wa sifat. Sehingga dua-duanya dijadikan satu, tauhid rububiyah dan asma' wa sifat dijadikan satu oleh sebagian ulama. Wa amma tauhidul uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah itu independen. Tidak nempel pada dua jenis tauhid tersebut. Kemudian perbedaan yang keenam adalah yakhtalifani fi muta'allaqihima. Kaitannya, perbedaan dalam kaitan. Maka tauhid rububiyah itu berkenaan dengan umur kauniyah. Berkenaan dengan umur kauniyah, mencipta, memberi rezeki gitu. Sedangkan tauhid uluhiyah ana tauhid rububiyyati mustalzimun li tauhidil uluhiyati. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Kata-kata mengharuskan artinya tauhid uluhiyah itu di luar tauhid rububiyah. Namun tauhid rububiyah itu tidak akan terwujud kecuali jika orangnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Bahasa yang lainnya, mengakui rububiyah Allah mengharuskan mengakui ibadah hanya untuk Allah. Yang ke-10, anna tauhidul uluhiyati mutadamminun li tauhidir rububiyyati. Tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Artinya tauhid rububiyah itu masuk secara tidak langsung dalam uluhiyah. Karena siapa yang menyembah Allah semata tanpa menyekutukan Allah, pastilah dia meyakini bahasanya adalah Rabb-Nya dan penciptanya dan memberikan rezeki kepadanya. Artinya tauhid rububiyah juz'un min ma'nal ilahiyah. Tauhid rububiyah itu bagian dari makna ilahiyah. Maka di dalam tauhid uluhiyah terdapat rububiyah. Sehingga tadi disampaikan kalau tauhid uluhiyah itu di luar rububiyah. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, annahuma idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini berkenaan dengan Allah dan ilah. Kata-kata Allah dan ilah jika kumpul dalam satu kalimat, satu paragraf, maka berbeda maknanya. Namun jika sendiri-sendiri, maka menyatu. Artinya jika keduanya disebut bareng di satu rentetan, maka masing-masing punya makna khas. Contohnya di surat An-Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Namun jika disebutkan salah satu bersendirian dengan yang lainnya, maka maknanya sama. Contohnya pertanyaan di alam kubur, man rabbuka? Itu artinya man ilahuka. Contoh yang lain surat Al-Hajj ayat yang ke-40, alladzina ukhriju min darihim bighairi haqqin. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan, illa yaqulu rabbunallahu.
kecuali karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Contoh yang lain maksudnya Rabb di situ mengandung ilah. Contoh yang lain surat Al-An'am 164. Qul aghairallahi abri rabba. Katakanlah apakah dengan selain Allah aku mencari Rabb? Contoh yang lain ada di surat Al-Baqarah 258. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbkullah yang menghidupkan dan yang mematikan. Contoh yang lain ada di surat An-Naml ayat ke-62. Amma yujibul mutara idza da'a wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum Allah. Apakah ilah bersama Allah? Nih. Nah, itu 11 perbedaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sebagai catatan tambahan untuk yang telah kita bahas yang kita baca di Sarah Qaidul Arba. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Halaman 24 dari kurba, contoh untuk kurba kenapa sama dengan definisi syafaat minta didoakan. Kenapa seperti terbalik-balik antara dalil kurbah dan contoh kurbah dan syafaat? Ya karena ini mungkin transkrip dari pengajian, ya, maka itu beda dengan orang nulis secara teratur. Ya, maka kalau dalil syafaat intinya thalabus syafa'ah itu artinya minta didoakan. Minta didoakan. Ya, thalabul qurbah ya minta supaya semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya juga sebenarnya ada minta untuk didoakan juga. Ya, ada unsur demikian. Namun lebih condong kalau mau dibedakan adalah thalabul qurbah yang minta supaya makin dekat dengan Allah. Nah, Bismillah, apakah benar ulama membedakan tentang pembelaan kafir dengan memerangi pelaku kemusyrikan? membedakan apa? Pelabelan. Pelabelan kafir dengan memerangi pelaku kemusyrikan. Kalau kita telaah penjelasan dari saya Muhammad dan murid-muridnya dan anak-anaknya, maka demikian. Memang beliau membedakan antara pelabelan dengan tindakan menimpakan hukuman dalam bentuk memerangi dan yang lainnya. Nah, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.